Internet of Things. Jadi di Internet of Things ini kita bisa mengontrol suatu mesin tanpa harus pergi ke pabriknya. Jadi kita bisa mengontrol suatu mesin itu dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Mungkin ada pertanyaan nih Pak dari followers Instagram FTIU Hamka dari mahasiswa kita. Mungkin dia bertanya waktu itu apa sih tugas akhir dari skripsi mekatronika itu? Jadi ngapain aja? Lingkungannya. Lalu dengan menggunakan kecerdasan buatan itu, dia akan kita pindahkan algoritma kita ke dalam cara berpikir kita dalam algoritma komputer. Akhirnya si mesin itu melakukan otomasi. Jadi dia merespon suatu sensor, lalu akan melakukan pengambilan keputusan dengan cara membuat respon balik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan, selamat datang di YouTube Potek FTIU Hamka. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode yang kemarin nih. Saya di sini bersama dengan Bapak Ahmad Rizal selaku Kaprodi Teknologi Rekayasa Mekatronika. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Mungkin di episode kali ini kita akan melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang di episode sebelumnya yang belum terjawab ya Pak. Oke, langsung saya mulai aja ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, apa sih perbedaan antara mekatronika sama robotika itu? Sebenarnya ini kalau dari segi yang dibahas sama ya, yaitu tentang mesin-mesin yang digerakkan oleh perangkat elektrik ya. Tapi mekatronika itu lebih bersifatnya adalah ilmunya, sedangkan robotika itu adalah produk dari ilmunya. Jadi mekatronika itu adalah ilmunya, sedangkan robotika itu adalah produknya. Itu produk itu seperti itu. Jadi outputnya tuh merupakan kayak mesin-mesin robot gitu ya Pak? Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dikasih contoh nih aplikasi apa aja di bidang mekatronika ini yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita kerja di dunia industri ya, apalagi di dunia industri yang sudah populer yang sekarang, maka kita dapati bahwa alat-alat itu sudah digerakkan oleh elektronika. Nah, di industri 4.0, jadi ada industri 3.0 sama industri 4.0. Kalau industri 3.0 itu masih mesin-mesin yang digerakkan oleh seperti bensin, mesin uap dan lain-lain ya. Nah, sekarang berkembang. Jadi for industri 4.0 itu adalah industri yang digerakkan oleh listrik. Jadi di sini ada robotika ya, mesin-mesin industri atau robot dengan robot yang seperti ini. Nah, itu adalah termasuk pada aplikasi robotika seperti itu. Nah, untuk sekarang kan udah masuk ke industri 5.0 ya Pak. Mungkin ada apa contoh-contoh yang terbaru lagi untuk mekatronika ini? 5.0 itu mungkin saya luruskan dulu, belum sampai ke 5.0 ya. Tapi mungkin kalau yang kita kenal sekarang ada yang namanya adalah IoT, Internet of Things. Jadi di Internet of Things ini kita bisa mengontrol suatu mesin tanpa harus pergi ke pabriknya. Jadi kita bisa mengontrol suatu mesin itu dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Kita bisa mengawasi dan mengontrol suatu mesin ya, suatu mesin di tempat yang jauh itu dengan menggunakan internet, yaitu Internet of Things. Nah, itu yang membuat IoT itu menjadi pilar utama dari industri 4.0. Berarti itu merupakan peran IoT dari bidang mekatronika ini ya Pak. Nah, untuk peran AI-nya itu gimana Pak? Jadi AI itu membuat mekatronika itu menjadi otomatis. Jadi kalau di mekatronika itu ada cabang yang namanya adalah sistem otomasi. Nah, otomasi itu jadi mesin itu bisa mensensing lingkungannya. Lalu dengan menggunakan kecerdasan buatan itu, dia akan kita pindahkan algoritma kita ke dalam cara berpikir kita dalam algoritma komputer. Akhirnya si mesin itu melakukan otomasi. Jadi dia merespon suatu sensor, lalu akan melakukan pengambilan keputusan dengan cara membuat respon balik seperti itu. Oh, jadi fungsi-fungsinya banyak juga ya Pak untuk AI ini.
Terus mungkin bisa dijelaskan apa saja sih perangkat lunak yang sering digunakan untuk simulasi robotika di bidang mekatronika ini? Ya, kalau di UKM robotik ya, mereka masih menggunakan bahasa C. Oh, bahasa sih. Bahasa C juga bahasa Python ya, seperti itu. Itu aplikasinya seperti itu untuk robotika. Jadi di mekatronika ini juga ada pembelajaran codingnya juga ya, Pak? Pasti ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih keuntungan menggunakan robot di sektor industri? Ya, jadi dengan menggunakan robotika di sektor industri itu bisa pertama menghemat biaya kos dari pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ya. Selain itu kan human cost-nya jadi menurun gitu. Jadi selain itu juga meningkatkan yang namanya efisiensi karena mesin itu lebih akurat dibandingkan dengan manusia seperti itu. Jadi keuntungannya adalah di masalah efisiensi sama menurunkan harga beban produksi seperti itu. Tapi tentunya ada kekurangan juga ya, Pak. Misalnya banyak jadi karyawan yang banyak di PHK gitu ya, Pak. Oke, kalau menurut saya memang itu salah satu faktor negatifnya ya. Tapi menurut para ilmuwan di luar negeri sana, oke, memang ada mungkin bukan terhapus ya, tapi tergantikan. Tapi nanti akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih mengarah kepada artificial intelligence. Seperti Berarti itu. untuk kualitas SDM-nya mungkin lebih ditingkatin lagi mungkin ya. Bener banget. Jadi di era robotika dan artificial intelligence nanti, mungkin peran manusia itu yang bekerja kasar akan tereduksi menjadi yang lebih sifatnya itu adalah inovatif, kreatif, dan juga mendukung AI itu. Nah, untuk bisa sampai ke sumber daya itu memang dibutuhkan persiapan sumber daya manusianya yang bisa menguasai AI ya, dan juga kreatif tidak hanya bertumpu pada pekerjaan fisik. Nah, masih terkait sama pertanyaan sebelumnya nih Pak, mungkin boleh dijelaskan menurut Bapak nih bagaimana perkembangan teknologi nanti di dunia medis itu seperti apa Pak? Baik, perkembangan teknologi di dunia medis ya. Tadi kalau kita singgung masalah IoT, Internet of Things ya, maka kita bisa mengontrol rekam jejak pasien itu secara jarak jauh. Ya, lalu dengan menggunakan teknologi robotika itu ada juga bisa membantu dari sisi pengidap disabilitas. Jadi pengidap disabilitas misalnya cacat kaki ya, cacat tangan itu bisa terbantukan dengan teknologi robotika. Bahkan ada juga yang lebih keren lagi di Inggris itu ada suatu riset yaitu memasukkan robot ke dalam pembuluh darah manusia. Itu buat apa Pak fungsinya? Jadi fungsinya adalah untuk langsung menuju ke pusat penyakit. Kalau misalnya kita minum obat ya, itu kan dari jantung terserap pada seluruh tubuh nih. Nah, ada yang punya ide bagaimana kalau misalnya langsung menuju ke lokasi penyakit dengan cara menggunakan robot kecil yang tadi. Nah, itu bisa untuk tumor, ya, kanker, dan lain-lain mungkin bisa lebih efisien dengan menggunakan teknologi mini robotik yang seperti itu. Jadi cukup kayak nelen kayak pil gitu ya Pak, tapi itu tuh merupakan Iya, robot mini. Itu sudah perkembangan teknologi yang sekarang sedang hangat-hangatnya ya. Tapi lagi masih di tahap awal lah seperti itu. Butuh masih dikembangin lagi ya Pak. Benar. Terus juga mungkin bisa buat foto dalam organ dalam tubuh juga Pak. Iya, bisa juga seperti itu. Jadi tentunya makin berkembang ya Pak di bidang teknologi ini di banyak bidang, terutama di bidang medis. Benar. Menurut Bapak nih, apakah mungkin gitu peran dokter tuh nanti akan tergantikan gitu Pak oleh AI atau robot? Baik, yang akan tergantikan itu adalah ini kayak pekerja kasarnya, fisik-fisik dari kerja fisik dari si robot dan perawat. Ya, itu pasti akan tergantikan robot. Tapi dari segi diagnosa ya, terus juga human touch. Jadi bagaimana kita itu berkonsultasi dengan pasien secara manusia dan kemampuan kreativitas dan itu tidak akan tergantikan oleh seorang dokter manusia seperti itu.
Tapi menurut Bapak berarti nggak mungkin, maksudnya kan sekarang kan AI itu berkembang banget gitu Pak. Maksudnya kayak sekarang bahkan ada aplikasi Iya, buat curhat gitu. mungkin lebih tepatnya AI dan robotika itu bukan menggantikan peran robot, tapi membantu Membantu. peran dokter itu menjadi lebih efisien lagi, seperti itu. Jadi ada yang jangan dianggap menggantikan. Mungkin yang menggantikan adalah fungsi fisiknya ya, Oke. tapi justru itu bukan menggantikan tapi membantu Membantu ya Pak. membantu gitu, Berarti agak supaya kinerja dari si dokter itu lebih meningkat Ya, lagi. lebih Kita lebih menganggapnya seharusnya seperti itu. berarti agak susah ya Pak untuk menggantikan peran seorang dokter tuh pasti masih dibutuhkan gitu Pak untuk tenaga Ya, dan pikiran manusianya. guru ya, pemimpin itu, dosen mungkin ya, itu nggak akan tergantikan oleh robot dan kecerdasan buatan. Dari segi pengetahuan mungkin tergantikan, tapi dari segi emosional ya. Misalnya saya tanya nih kawan-kawan yang ada di sini, mau nggak misalnya adik-adik di sini punya adik yang dididik oleh robot? Nah, apakah mau seperti itu? Ya, apakah juga mau dipimpin oleh robot? Nah juga. Jadi yang akan lebih unggul itu adalah soft skill. Jadi interpersonal itu tidak akan tergantikan oleh robot seperti itu. Untuk emosionalnya juga beda ya Pak antara Benar, AI dan seperti manusia sungguhan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana etika penggunaan robot dan AI dalam kehidupan sehari-hari Pak? Mungkin ada Etika etika penggunaan robot dan AI dalam kehidupan sehari-hari. baik. Mungkin kayak nggak bisa Etikanya sih ya jangan digunakan buat kejahatan gitu ya. Seperti itu. Jangan digunakan buat penipuan dan lain-lain. Itu etikanya yang paling ini. paling mendasar apa Paling ya, mendasar seperti itu ya. Atau membuat kebohongan, membuat Iya. hoax dan lain-lain itu jangan seperti itu. berarti nggak boleh disalahgunakan lah intinya Ya, ya, itu Pak. garis besarnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nih Pak dari followers Instagram FTIU Hamka dari mahasiswa kita. Mungkin dia bertanya waktu itu apa sih tugas akhir dari skripsi mekatronika itu? Jadi ngapain aja? Jadi baik ini, kalau saya baca alurnya ya, kita mulai cerita dari PKL-nya dulu ya. Dari PKL-nya dulu itu mereka harus kerja di industri ya. Nah, diharapkan di tempat kerja mereka itu mereka menemukan suatu masalah lalu mengajukan solusi kepada si industri tadi atau pabrik tadi ya. Nah, ada dua skema nanti ketika di mekatronika itu. Di semester 7 itu ada project capstone design, atau gimana kita membuat project yang menggabungkan berbagai macam mata kuliah. Dananya dari mana? Maka kalau yang dari ini ya, dari yang produk, kalau misalnya industri tadi setuju untuk membuat suatu alat yang dikerjakan oleh mahasiswa tadi, maka industri tadi akan memberikan dana ke mahasiswa tadi untuk membuat suatu project. Tapi kalau misalnya dia belum dapat, maka kami dari universitas, dari FTI akan menawarkan proyek robotika. Nah, proyek robotikanya ini akan diikutkan pada kontes robot dan lain-lain seperti itu. Dananya adalah dari dana kemahasiswaan ya, dari dana universitas. Nanti di semester 8 ada yang namanya adalah karya eksperimen akhir. Itu setara seperti skripsi S1. Kalau yang capstone design itu adalah berkelompok. Nah, kalau ini individual. Misalnya ada ketika membuat robot itu ada yang meneliti algoritmanya, ada yang meneliti mekaniknya, ada yang meneliti elektriknya. Nah, itu nanti dieksperimentalkan, lalu nanti akan dibuat suatu penelitian yang sifatnya individual, karya penelitian makalah seperti itu. Seperti itu untuk tugas skripsinya. Berarti nanti dari semester 7 itu nanti biayanya tuh dibiayakan ya Pak? Iya, Bisa dari industri atau dari pihak kampus. pihak kampus untuk mengikuti kontes proyek-proyek untuk mengikuti kontes robot Indonesia. Indonesia ada kontes robot terbang dan lain-lain. Nah, itu merupakan tugas kelompok ya Pak? Kalau untuk semester 7-nya. Benar. Kalau semester 8 itu lebih Individual. Jadi proyek yang sudah ada itu, capstone design yang sudah ada itu diteliti dari berbagai aspek. Nah, masing-masing individu itu akan meneliti aspek-aspek. Ya, misalnya aspek mekaniknya, aspek elektriknya, atau aspek kecerdasan buatannya gitu.
Berarti skripsinya tuh praktek juga ya Pak? Praktek. Untuk Iya. membuat suatu alat gitu ya Pak? Iya. Mungkin pertanyaannya dicukupkan Pak, segitu aja Pak untuk di episode kali ini. Terima kasih untuk Potekawan yang sudah mendengarkan dan menonton dari awal sampai akhir. Buat kalian yang punya saran-saran nih seputar dunia teknologi atau pembahasan-pembahasan yang menarik, mungkin bisa langsung DM di sosial media kita di FTI UHAMKA. Terima kasih Potekawan.